Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Oke, sudah lama, sudah 1 minggu lebih saya tidak membuat konten untuk CPNS. Dan hari ini saya akan membagikan latihan soal CPNS TWK HOTS CPNS 2021. Ini juga saya ambil dari Mas Faiz YouTube-nya Mas Al Faiz juga. Nah teman-teman, saya mengulang ini supaya teman-teman tidak lupa dan semoga paham apa yang saya sampaikan nanti dan bisa bermanfaat untuk persiapkan teman-teman CPNS di tahun 2021. Nah ini yang hampir mirip dengan CPNS yang kemarin, itu dengan seleksi dinas yang mungkin hampir mirip-mirip ya. Jadi untuk TWK kali ini itu tidak panjang-panjang seperti yang tahun 2018 sudah diperbarui di tahun 2019. Jadi lumayan sedang, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Mungkin teman-teman harus lebih cermat dalam melihat konteks soalnya kalau menurut saya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya guys. Semangat ya. Oke, kita bahas nomor 1. Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dapat muncul dari berbagai bidang. Salah satu ancaman dalam bidang ekonomi adalah A. Membanjiri barang-barang dari luar negeri di Indonesia, B. Gaya hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif, C. Kegemaran menggunakan produk luar negeri, D. Menurunnya semangat gotong royong, E. Menjamurnya film drama Korea di dalam negeri. Oke, kira-kira jawaban teman-teman yang mana? Oke, jadi jawabannya adalah yang C nih guys, kegemaran menggunakan produk-produk dalam negeri. Kenapa? Ya ketika kita menggunakan produk dalam negeri, otomatis pendapatan untuk ekonomi akan lari ke luar negeri ya. Jadi kalau bisa ya, kita sebagai orang Indonesia harus mencintai produk-produk dalam negeri ya. Salah satunya harus meningkatkan apa? Meningkatkan kualitas dan harganya murah sehingga bisa bersaing dengan produk dalam negeri. Oke guys, jadi jawabannya yang C, sepakat ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Pahlawan membela tanah air hingga mencapai kemerdekaan. Guru dan para pendidik memerangi kebodohan demi masa depan bangsa dan negara. Keduanya merupakan patriot. Mereka disebut patriot karena A. mengenang jasa para pahlawan bangsa, ya ini nggak mungkin. Kemudian B. memberikan harta benda yang berlebih, ini juga enggak. C. rela berkorban untuk kepentingan bangsa kita simpan. D. kemampuan orang lain yang membutuhkan, ini enggak masuk. E. membela kebenaran sesuai dengan bidang tugasnya, ini juga tidak termasuk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya, karena guru ya, atau para pendidik, dosen, kemudian pelatih ya, itu rela berkorban untuk apa sih? Untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi adalah yang C jawabannya guys. Nah kemudian menuju ke soal yang lumayan agak perlu dipertimbangkan ya. Soal nomor 3. Setiap warga negara berkewajiban melakukan pembelaan negara. Salah satu bentuk pembelaan negara yaitu meningkatkan cinta tanah air yang dapat diwujudkan dengan cara A. bergabung bersama anggota TNI menjaga perbatasan negara, B. memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, C. membantu pemerintah mengurangi pengangguran, D. membantu orang menyeberang di jalan raya, E. mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Oke, ini kelimanya hampir betul semua ya. Kalau kita lihat dalam konteks soalnya di sini adalah apa? Meningkatkan cinta tanah air ya. Yang mana berarti yang mengikuti upacara bendera dengan hikmat untuk dapat apa? Untuk meningkatkan cinta tanah air terhadap bangsa dan negara. Oke, lanjut. Kita langsung nomor 4. Aktualisasi kepentingan bela negara. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara apa? A. kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok, B. kemampuan untuk menjadi wadah aspirasi warga negara, C. mewujudkan situasi masyarakat berbangsa dan bernegara yang kondusif, D. mengawal upaya pencapaian tujuan nasional, E. menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Ya kalau kita lihat yang C dan E ini lebih ke pertahanan ya, atau lebih ke mengamankan bangsa dan negara. Ini mengawal, ini seperti evaluator atau eksekutifnya
negara. Jadi kita lebih ke yang mana untuk aktualisasi kepemimpinan dalam bela negara, yaitu adalah yang A, ya, kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok. Oke, lanjut nomor 5. Pancasila sebagai ideologi negara tidak cukup hanya untuk dihafalkan sila-silanya, tetapi yang terpenting harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di bawah ini yang bukan pengamalan, ini saya salah ketik ya, pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah. Jadi yang merupakan pengamalan yang mana? Ya, di sini kita lihat kata kuncinya, Pancasila tidak negara tidak cukup untuk dihafalkan saja. Berarti yang mana nih? Ya. Tetapi yang terpenting harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam apa? Pengamalan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila keberapa? Sila kedua. Ya, di sini mana yang termasuk dalam kategori sila kedua? Adalah yang ya. Jadi di sini adalah ada kata kuncinya bukan, ya. Hampir saya terjebak malah, ya. Jangan sampai tersesat. Jadi di sini ada kata kuncinya yang bukan, ya. Jadi yang bukan pengamalan sila kedua. Ya, ini saya salah ketik, yang pengalaman harusnya pengamalan, ya. Jadi yang bukan merupakan pengamalan sila kedua, ya. Kalau kita lihat gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berarti ini masuk sila kedua. Tinggal ngerasa Teporio masuk juga, ya. Membela kebenaran dan keadilan masuk, sikap menghormati penilaian masuk. Jadi yang paling tepat adalah yang C, ya, bermusyawarah, ini masuk dalam sila keempat. Oke guys, sip, hampir saja tadi kita terjebak bersama. Oke, kita lihat nomor 6, ya. Saat pandemi COVID-19 telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap berada di rumah. Namun, Anda melihat seorang tukang bakso keliling masih berjualan melewati rumah Anda. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Oke, jadi saat pandemi, ya, sebaiknya kita menjaga jarak, ya, atau menjaga supaya tidak bertatap muka dengan orang secara langsung, ya. A, membiarkan karena setiap orang punya urusan masing-masing, ini kurang tepat juga. Menyuruh untuk berhenti jualan, ini kurang tepat, kasihan, ya, nanti para penjual mau cari uang di mana, ya. Membeli bakso darinya dan memberikan edukasi terkait kondisi agar dapat lebih berhati-hati dan menjaga kebersihan, ini kurang eksekutif, maksudnya kurang, actionnya kurang, ya. Ini hanya memberikan edukasi, ya. Udah lumayan betul ini yang C, tapi yang D coba kita lihat, membeli bakso darinya dan menyarankan agar untuk sementara waktu bisa berjualan dari rumah dengan sistem delivery order. Nah, E, mengajak tetangga untuk makan bakso, ini kurang tepat sekali. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi di sini kita juga membeli bakso darinya, ya, supaya dapat meningkatkan ekonomi di tengah pandemi. Kemudian menyarankan sementara waktu aja, jadi enggak selamanya. Jadi sementara pada saat pandemi atau PPKM, ya, mending kita sistem delivery order aja, ya. Jadi bisa berjualan dari rumah. Jadi selain kesehatan kita terjamin, juga ekonomi kita juga bisa berlangsung dengan baik, gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Anda berencana membeli sepeda motor baru seharga 20 juta secara tunai di tahun depan. Manakah contoh tindakan yang menunjukkan integritas dalam mewujudkan rencana tersebut? Integritas itu katanya dengan kejujuran, tanggung jawab, ya. A, tidak perlu menunggu tahun depan, beli sekarang saja dengan cara dicicil, ini terlalu memaksakan, kurang tepat juga. Menyisihkan sebagian uang untuk ditabung, betul, tapi di sini tidak jelas uang yang ditabung berapa, ya, per bulan atau istiqomah apa enggak, tidak jelas. C, melakukan penghematan sebanyak uang yang akan terkumpul untuk membelinya, ini juga kurang tepat, enggak spesifik. D, menabung secara kontinu 50.000 per hari sehingga tahun depan bisa terkumpul jumlah uang yang dibutuhkan. Ini mungkin, ya, kita cek dulu yang E, merubah rencana dengan membeli motor bekas, ini kurang tepat, ya, karena di sini ada tahun membeli motor baru, ya, yang atas, ya, di sini.
Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D, yang menabung secara kontinu atau istiqomah ya, sehingga bisa terkumpul. Ini lebih terrealisasikan ya dibandingkan opsi-opsi pilihan jawaban yang lain. Oke, kita lanjut nomor 8. Pada masa pemerintahan saat ini pembangunan infrastruktur tidak terpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Ya, tidak terpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Pemerintah mengupayakan pembangunan infrastruktur secara merata. Lain halnya pada masa Orde Baru nih. Jadi pembangunan yang dilaksanakan terpusat hanya di ibu kota. Daerah-daerah lain kurang mendapatkan hasil pembangunannya. Keadaan ini menimbulkan kecemburuan yang berujung pada gerakan separatis. Jika kita kaitkan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap sila yang mana? Ya, kalau kita lihat di sini, mungkin kita secara sekilas akan terjebak pada gerakan separatis ini yang berujung pada jawaban sila ketiga. Ya. Namun bukan ini ya jawabannya. Kenapa? Karena di dalam isi dari konteks soal di sini adalah kaitannya dengan merata atau tidak meratanya pembangunan yang ada di Indonesia, sehingga munculkan apa? Terjadinya ketidakadilan antar pulau di Indonesia. Ya, jadi jawabannya adalah yang konteks soalnya ya. Jadi supaya tercipta penyimpangan, apakah penyimpangan yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya di tahun Pak Jokowi berusaha untuk menyamakan infrastruktur di pulau-pulau Indonesia supaya terjadi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang berasas kekeluargaan. Pengambilan keputusan dalam koperasi sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada asas kekeluargaan, di sini ada jelas pengambilan keputusan. Ya. Kaitannya sudah jelas dengan sila keempat, ya, musyawarah pengambilan keputusan. Oke guys, lanjut nomor 10. Pada bulan Ramadan, warung makan ditutup dengan gerai pada siang hari. Sikap tersebut merupakan perilaku positif terhadap nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tidak memaksa agama kepada orang lain, bukan. B. Mengembangkan toleransi antar umat beragama, kita simpan dulu. C. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan kaum lain, bukan konteks soalnya. Melaksanakan kewajiban sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, juga tidak. Tetap beribadah dan bekerja. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi mengembangkan toleransi antar umat beragama. Oke guys, jadi jawabannya sudah jelas. 10 soal yang TWK, semoga dapat membantu teman-teman dalam persiapan TWK. Oke, jangan lupa klik dan subscribe channel saya supaya saya lebih semangat dalam membuat konten CPNS, membantu teman-teman lolos pastinya. Yang penting saran saya, teman-teman harus tetap semangat, karena kunci melawan rasa malas dalam belajar adalah semangat. Semangat untuk apa? Membanggakan kedua orang tua kita. Oke, semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.